Alhamdulillah luar biasa. Boleh kita sedikit berbincang untuk hari ini. Oke. Mantap. Konsepnya mau lu gua apa kamu atau Anda? Lu gua aja deh. Lu gua aja boleh. Sebelumnya gue perkenalin dulu ya. Mantap. Nama gue Abah Riang Gembira, gitu kan, suka dipanggil Abah, dan disatukan kekuatan ini mungkin sebagai salah satu owner juga, salah satu penggagas ya, CEO lah, CEO juga. Disatukan kekuatan. Oke, dan kenapa namanya satukan kekuatan gitu kan? Karena memang kita pengen ngebentuk sebuah usaha itu bukan hanya soal bisnis gitu kan, tapi menyatukan beberapa elemen yang ada di sekitar kita gitu kan. Entah kekuatan kekuatan ide, kekuatan ekonomi, ataupun kekuatan relationship gitu kan, hubungan, kita pengen disatukan gitu kan. Makanya jadilah bisnis, dan itu kenapa kita satukan kekuatan. Bisnis kopi. Sebenarnya bisnis kopi disatukan kekuatan ini memang bukan plan kita sebenarnya gitu kan. Mungkin karena ada sebuah keresahan yang muncul, kayak kita berbicara masalah wilayah. Satukan kekuatan ini berada di Ciawi, Tasikmalaya gitu kan. Tepatnya di Tasik Utara lah ya, Tasik Utara di Kabupaten Tasik. Ada sebuah keresahan, awalnya ada sebuah keresahan, maaf gitu kan, kita menarik kayak sejarah dulu bahwa tempat ngopi itu diciptakan untuk tempat bertukar pikiran gitu kan. Kan kalau lihat sejarah dulu kan, itu kan orang-orang di Eropa sana gitu kan, hanya kalangan atas yang membicarakan masalah politik, masalah agama, masalah sosial itu di bar. Nah itu kan, tapi ada bukan kasta namanya, ada orang-orang yang memang nggak mampu untuk nongkrong di bar. Akhirnya mereka bikin sebuah kedai kopi, di mana kedai kopi itu memang diciptakan untuk bertukar pikiran. Nah, menarik sejarah itu, kita melihat bahwasannya di Tasik Utara khususnya gitu kan, di Tasik Utara memang mungkin kurang menonjol lah ya, kurang menonjol sebuah tempat ataupun kedai kopi yang membicarakan tentang hal-hal politik, hal-hal sosial, hal-hal kreatif gitu kan, ataupun hal-hal bisnis lainnya gitu kan. Seyogyanya mereka berbisnis, ya udah, mereka yang terjadi adalah hanya faktor jual beli, nggak ada di situ core-nya, orangnya gitu kan, soalnya nggak ada gitu kan. Jadi mereka hanya melihat dari segi bisnisnya. Kalau dari kita, berakibat dari kemunculan keresahan itu, ya udahlah kita bikin sebuah tempat ngopi, namanya Satukan Kekuatan, dan kita pengen ada beberapa energi yang masuk ke sini untuk berkolaborasi ataupun membentuk sebuah kekuatan yang baru. Itu sih, kita ingin merangkul semua aspek, semua kalangan gitu kan. Bahkan kita juga pengen rencana ke depannya, kita pengen setiap per 2 minggu itu ada aktivasinya, entah berbentuk kolaborasi dengan brand-brand lokal kita ataupun dengan brand-brand yang dalam tanda kutip si kompetitornya sama gitu kan. Kita bergerak di industri kopi dan kita pengen kolaborasi juga sama anak-anak industri kopi gitu kan. Kita pengen bikin apa, yuk kita bareng-bareng gitu kan. Kita pengen si tempat ini ataupun si bentuk ekspresi teman-teman tuh bisa disalurkan bareng-bareng di sini. Kita membentuk di awal tuh ada hashtag pulang ke utara gitu kan. Nah itu kan sebenarnya pulang ke utara itu sebenarnya bukan kita yang membagi wilayah, cuma udah paradigma ataupun udah stigma dari masyarakat bahwa kita berada di Tasik Utara, karena ada Tasik Selatan, berarti harus ada Tasik Utara dong gitu kan. Nah kita dengan bertajuk pulang ke utara, sebenarnya kita pengen mengundang nih, karena kita tahu dan kita juga silaturahmi ke teman-teman yang berkarya di luar daerah gitu kan. Mereka memajukan daerah lain gitu kan, bukannya memajukan daerah utara. Makanya ada hashtag pulang ke utara, yuk sini yuk pulang ke utara, kita membangun peradaban utara ini gitu kan. Entah dari bisnisnya, entah dari kreatifnya, musiknya,
pokoknya semua aspek lah gitu bersatu. Nah kalau untuk satukan kekuatan memang kita kalau ibaratnya kayak seumur jagung lah ya, artinya planning kita dari bulan Desember tahun 2022 itu planning kita udah mulai dibangun, udah mulai perencanaan konsepnya kayak gimana, sistemnya kayak gimana gitu kan, terus SOP prosedurnya kayak gimana, kita udah dibentuk dari bulan Desember. Kita target di awal kita pengen di bulan Januari untuk openingnya gitu kan, tapi ya Allah berkehendak lain, mungkin ya ada rencana lain, ada hal yang lebih spesial gitu kan dari Allah, bahwa kita harus buka kemarin baru tanggal 1 Februari 2023. Nah lucunya dari kita ya kita kan ownernya bertiga gitu kan, saya salah satunya. Jujur aja satukan kekuatan ini ide awalnya dari saya, lalu dikupas tuntas sama teman-teman berdua, di breakdown lagi ini kayak gimana, yang pada akhirnya kita berjabat tangan, kita tekan kontrak bahwa kita bukan hard selling yang dikejar gitu kan, karena memang tujuan di awal, tujuan terbentuknya ini karena ada keresahan yang itu tadi gitu kan. Jadi ke teman-teman, kebetulan saya di sini yang dipercaya oleh teman-teman untuk mengakomodir operasional di sini gitu kan, mulai dari opening sampai closingan ini saya yang tanggung jawab di sini. Dan saya menekankan ke teman-teman gitu kan, ke teman-teman investor lah ya disebutnya, jangan menekan saya untuk fokus dari hard selling gitu kan, karena memang tujuan kita bukan dari hard selling. Kita pengen teman-teman yang lain yang pengen buka usaha ataupun yang pengen punya curhatan lain dari segi usaha ataupun yang lain, yuk kita ngobrol di sini, kita cari solusi bareng-bareng. Kita juga nggak dalam bahasa Sunda mengoretkan lah gitu. Kalau misalkan teman-teman lain kita sharing nih masalah sistem gitu kan, sistem dalam tanda kutip back office ya, back office-nya ini kayak gimana SK. Kita nih punya kayak back office kayak A nih, sistemnya kayak A, tapi di kedai B nggak pakai yang sistem kayak A. Kita bisa sharing nih, ini keuntungannya kayak gini, kelemahannya kayak gini, karena kita pengen kayak yuk bareng-bareng yuk usaha gitu kan, yuk bareng-bareng bisnis gitu. Karena kan kata Nabi juga kan, agama kita ya, di agama Islam, bahwa 10 pintu rezeki itu ya, 9-nya itu adalah dagang gitu ya, kayak gitu. Dan kita yakin, makanya kita nggak terlalu pusing dengan hard selling sebenarnya itu. Nah sebenarnya konsep dari bisa dibilang arsitektur ya, arsitektur satukan kekuatan ini konsepnya memang dari site itu sendiri. Jadi maksudnya kayak gini, kita nggak bisa memaksakan bahwa konsep kita A harus diterapkan di area A. Artinya kita juga survei lapangan, survei lokasi, yang pada akhirnya muncullah desain seperti ini gitu kan. Jadi di awalnya kan kita riset dulu, risetnya dalam tanda kutip target market kita mau kemana gitu kan, terus sasaran kita mau siapa gitu kan. Itu kan menonjolkan dari sisi desain gitu kan. Kalau kita misalkan kita targetnya menengah ke atas gitu kan, ya kita mungkin konsepnya nggak kayak gini gitu kan. Terus kita targetnya bawah, ya mungkin konsep kita juga nggak ke sini gitu kan, karena target di awal kita pengen teman-teman SMA ataupun teman-teman yang masih sekolah gitu kan, kita pengen yuk ngopi di sini. Di sini kesannya nggak mahal gitu kan. Memang kan di sini ya Anda tahu sendiri lah ya, harganya miring-miring lah ya. Kenapa kita nggak kepikiran kayak gitu kan? Bukannya kita nggak mau ngikutin tren ataupun ngikutin arus zaman sekarang yang dalam bahasanya Instagramable lah ya, Instagramable. Sebenarnya intinya ya balik lagi gitu, bahwa di sini itu rohnya itu, soalnya itu kita pengen mengadopsi diskusi. Kita kejarannya bukan hard selling gitu kan. Jadi yang ditonjolin
di sini diskusinya, ngobrolnya gitu, bukan foto-fotonya gitu kan. Tapi ya untuk segini cukup lah untuk foto-foto gitu kan, nggak terlalu ngecewain juga gitu. Jadi kita pengen dari ranah menengah ke bawah itu kita pengen bareng-bareng gitu kan. Kan kalau misalkan untuk teman-teman yang menengah ke atas, ada loh teman kita yang lain nih yang menyediakan konsep dengan glamor gitu kan, yang menyediakan konsep elegan gitu kan. Nanti kita juga kayak misalkan ada customer nih yang datang, loh kok mas konsepnya kayak gini, acak-acakan gitu kan, kayak depan rumah ataupun kayak jadul gitu kan. Kita pengennya konsepnya yang glamor, yang elegan. Ada loh di kedai ini, silahkan Bu berkunjung ke kedai ini, di sini makanannya enak-enak, di sini gini. Nanti kita juga arahin kayak gitu. Jadi memang bukannya kita nggak mau ya, karena kita di awal ke arah sana sih sebenarnya. Kenapa kita ada ruang rapat, ada indoornya ya, indoornya ada ruang rapat, ada area untuk kayak di rumah sendiri gitu kan ya. Sebenarnya kita pengen mengusung juga bahwa di sini meskipun kita selengean, tapi kita serius loh, gitu kayak gitu. Dalam artian misalkan ada tamu dari mana yang pengen ngopi di sini, pengen ngebahas yang lebih serius, kita menyediakan ruang rapat gitu. Kalau misalkan kita ada customer dari mana kita pengen nyantai kayak di rumah, ada di indoornya juga gitu kan. Tapi kalau kayaknya enak nih malam-malam ngopi depan rumah kayak di halaman rumah sendiri, ya mungkin ini areanya di outdoor kayak gitu sih. Buat teman-teman yang baru datang ke sini ataupun yang baru lah, bisa dibilang baru, kok aneh di tempat lain dilayani, kok di sini harus ngambil sendiri, harus buang sendiri, si bekasnya harus ngelap sendiri mejanya gitu kan. Kita pengen bukan menghapus ya, kayak apa namanya, customer itu adalah raja, kita nggak ada di situ. Kita nggak ada di pemikiran bahwa customer adalah raja, kita nggak. Kenapa? Karena kita lihat customer pengen merasakan produk dan mereka mengeluarkan budget untuk produk itu gitu kan, dan kita memberikan produk gitu kan kepada customer, bukan hanya produk tapi jiwa kita, soul kita. Jadi barternya di situ gitu, bahwasannya kita berpikiran bahwa customer bukan raja, customer adalah kita gitu. Customer adalah lu, adalah gue, adalah teman-teman, adalah yang lainnya. Hanya kita pengen mengedukasi bareng-bareng. Kan sebenarnya customer adalah raja itu adalah paradigma khusus orang Indonesia loh gitu. Kalau misalkan jalan-jalan keluar, jalan-jalan ke, bisa dikatakan ke negara maju gitu kan, itu customernya udah kayak ya ini hanya gimana ya, gua bilang ya udah gitu, lu nggak usah bahwa lu menyembah gue gitu. Kalau di luar negeri kan kayak gitu kan, kalau di Indonesia kayak gitu kan, datang harus dilayani, harus diserving gitu kan. Itu kan sebenarnya budaya sih sebenarnya, nggak ada yang salah gitu kan. Cuma kita pengen menerapkan bahwa kita yuk bareng-bareng di sini gitu kan. Kita juga mungkin di meja-meja kan udah ada nih stiker-stiker yang lucu-lucu gitu kan. Artinya kita juga pengen edukasi gitu kan, bahwa di sini kita nggak ada waiters, itu kan nggak ada yang bantu ngelap meja, nggak ada yang bantu buat buang sampah gitu kan. Karena kita pengen membentuk sebuah kebiasaan sebenarnya kayak gitu, membentuk sebuah kebiasaan. Ketika teman-teman sering ngopi ke sini, mungkin 1 kali 2 kali agak risih gitu kan, tapi ketiga kali, keempat kali, 5 kali itu bisa diciptakan di rumah loh. Mungkin udah kebiasaan, udah jadi kebiasaan bahwa udah beres apapun langsung buang, jangan dibuang di mana aja gitu kan. Terlebih lagi kan kita namanya cup ya, ada recycle gitu kan. Nanti kita kumpulin, kenapa ada tong sampah cup khusus cup gitu, karena sama kita di recycle gitu kan, dibuangnya ke tempat pembuangan yang memang digunakan ataupun dikhususkan untuk mengolah sampah lagi kayak gitu. Jadi dalam tanda kutip kita juga
respect terhadap bumi inilah gitu. Bisa biar diolah lagi. Kalau misalkan sampah cup disatuin sama sampah basah kayak nasi, kayak bekas makan, itu kan jadi bau, jadi belatung ataupun apa, itu kan untuk orang sampah juga males untuk ngolahnya. Makanya kita pengen bersih juga sampahnya kayak gitu. Dan alhamdulillah mungkin sampai sini teman-teman ya dari Kanaka Picture, dari Tasik Society gitu kan. Lihat, mungkin ada nggak puntung yang lihat? Nggak ada kan? Mungkin untuk di Ciawi baru pertama ya kita dengan konsep ambil sendiri, buang sampah sendiri, itu baru pertama gitu kan. Dan ketika ada customer dari luar kota gitu kan, justru mereka lebih ngerti loh tentang hal itu gitu kan. Mereka lebih tahu, mereka lebih respect gitu kan. Ya punten-punten untuk orang daerah mungkin kayak kurang beli gitu kan. Nah sih orang yang harus melayani sendiri gitu kan. Mungkin ada paradigma, tapi teman-teman dari luar kota udah mulai ngerti. Dan mungkin sistem ini sebenarnya udah diadopsi di kota-kota besar sebenarnya gitu. Cuma mungkin di daerah, di kota-kota kecil baru lah kayaknya gitu. Sebenarnya kita pengen membentuk budaya bahwa ngopi itu kan tanggapan yang kebanyakan datang ke sini itu anak muda gitu kan. Hampir 80%, 90% itu anak muda, dimana anak muda itu dunianya hampir terbalik gitu kan. Artinya malam begadang, pagi sampai sore tidur gitu kan. Nah kita mendongkrak ngopi pagi, kita pengen ngerangkul ngopi pagi itu sebenarnya bukan hanya untuk ngopi aja, tapi pengen ngebentuk yuk bangun pagi itu asik loh, bangun pagi itu produktif loh. Makanya kita buka dari jam 7 pagi, di saat teman-teman yang lain buka jam 10, jam 11, kita jam 7. Harapan kedepannya, jujur aja ini area masih luas, sebenarnya area masih luas, ke belakang masih ada. Dan mungkin untuk orang Ciawi, tempat ini dulunya adalah tempat kursus bahasa Inggris. Makanya di belakang ada area kayak kelas-kelas gitu kan. Meskipun kecil kayak kelas-kelas gitu. Sama kita udah dipikirin bahwasannya insya Allah lah tahun depan ataupun tahun 2024 ke depan kita pengen pelebaran ke belakang. Dan konsepnya kita pengen kayak co-working. Jadi kayak co-working space gitu. Maksudnya kita melihat kayak ini banyak loh brand-brand di Ciawi, brand-brand lokal. Mereka nggak punya kantor, mereka nggak punya tempat usaha yang bisa dibilang kantornya ya. Jadi mereka kebanyakan di rumah, bikin kantornya di rumah, gitu kan. Itu kan sebenarnya kalau dari segi bisnis itu hal yang jelek. Kalau kita tempat tinggal sama tempat kerja itu sama, karena nanti kebiasaannya jadi jelek dalam tanda kutip. Ketika jam kantor beres, mereka nggak pulang karena di rumah itu sendiri kan. Yang pada akhirnya si orang itu jadi harusnya malam istirahat malah kerja gitu kan. Jadi waktunya terbatas, jadi pokoknya jadi jadwalnya jadi acak-acakan. Nah kita pengen kedepannya, harapan kita di sini jadi tempat co-working space, banyak ruang di belakang. Kita pengen merangkul brand-brand lokal, brand-brand yang baru startup, yang nggak punya kantor, yang nggak bisa sewa dalam tanda kutip ruko sisi jalan gitu kan dengan harga fantastis. Kita pengen yuk sebelum semuanya stabil, kalian boleh lo ngantor di sini, kalian boleh buka studio di sini. Karena itu sih harapan kita ke depannya kayak gitu. Kalau mau usaha ataupun kalau mau bergelut di usaha bisnis lah, di dunia bisnis ataupun jadi pengusahawan gitu kan. Saya juga sih belum layak sebenarnya ya disebut pengusaha, karena bisa dibilang baru juga gitu kan. Cuma beberapa tahun ke belakang sempat bikin usaha lagi juga gitu kan. Ibaratnya kayak gini, kalau usaha itu harus diibaratkan kayak anak sendiri loh gitu. Dia nggak bisa dititipin sama orang, dia nggak bisa diasuh sama orang. Artinya lu yang harus ngasih makan, lu yang harus ngurus dia gitu kan. Jadi kalau saya memparadigmakan bahwa usaha itu kayak anak. Mereka nggak minta untuk dilahirkan, tapi kita yang menginginkan mereka lahirkan sebenarnya gitu. Nah usaha juga kayak gitu. Jadi kalau
pengen ngasih saran buat teman-teman yang mau usaha, yang mau bergerak bisnis ya, harus berparadigma bahwa usaha itu adalah anak sendiri. Lu harus nyiapin makannya, lu harus nyiapin popoknya, lu harus nyiapin cara belajarnya, cara berjalannya harus kayak gimana. Lu yang harus ngebentuk usaha itu. Kalau lu punya usaha tapi usaha lu titipin sama orang, ya lihat aja deh nanti gedenya kayak gimana, kayak gitu sih. Saran dari saya sebagai abah yang gembira. Wah, kita nggak tahu nih ngobrol udah berapa lama sampai ada Jumatan. Alhamdulillah di sini nggak ada musola karena musolanya udah gede di sana ya. ada masjid Syolatul buat teman-teman. Jadi kalau kesini Mas, musolanya di mana? Di sini nggak ada musola. Kita adzan berkumandang, kita langsung ke masjid bareng-bareng. Kita sholat bareng-bareng. Itu sih. Terima kasih Abah. Oke, terima kasih teman-teman Tasik Society. Thank you Pak Bin, Dea. Thank you ya. Telah berbincang dengan kita sampai ajan berkumandang nanti. Siap. Jumat ya. Namanya Jumat kan? Ya, ini Jumat berkah lah insya Allah. Terima kasih Abah. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Jangan lupa ngopi dan jangan lupa pulang ke utara ya. Keadilan.